Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, salam sehat. Saya Zilfa Iskandar dari SMP Negeri 1 Buir. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Laut Asin. Cerita ini bersumber dari buku Buana Ilmu dan ditulis oleh Dian Rahmawati Sumarsana. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa nasib itu dapat berubah? Penasaran dengan perubahannya? Mari ikuti cerita saya berikut ini. Di suatu ketika hiduplah dua bersaudara, yakni si sulung dan juga si bungsu. Si sulung adalah orang yang sangat kaya raya, sedangkan si bungsu adalah orang yang sangat miskin. Di saat si sulung menghabiskan begitu banyak uang untuk festival, di sisi lain si bungsu tidak mempunyai uang untuk membeli makanan maupun pakaian untuk dikenakan. Suatu hari, si bungsu berpikir untuk meminjam uang kepada si sulung. Sesampainya di rumah si sulung, si bungsu pun berkata, "Permisi kak, tujuanku ke sini untuk meminjam uang padamu. Apakah kau berkenan meminjamkannya padaku?" Mendengar ucapan si bungsu, si sulung bukannya ibah, tapi malah menghina si bungsu habis-habisan. "Apa? Meminjam uang padaku? Tidak ada pinjaman apapun untuk orang miskin sepertimu." Mendengar ucapan si sulung yang begitu kasar, si bungsu pun pulang dengan hati yang sedih dan juga kecewa. Di tengah perjalanan, si bungsu bertemu dengan seorang nenek-nenek tua yang terlihat kesusahan membawa seikat kayu. "Permisi, Nek. Sepertinya kau kesusahan membawa seikat kayu itu. Izinkan aku untuk membantumu." "Oh, kau pria yang sangat baik. Namun, mengapa kau terlihat sangat kecewa?" "Iya, aku sangat sedih dan juga kecewa karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan maupun pakaian untuk dikenakan." "Kalau begitu, aku bisa membantumu menjadi kaya raya. Namun, kau harus membantuku membawa seikat kayu ini sampai ke rumah." "Oh, baiklah, aku akan membantumu." Kemudian berjalanlah si bungsu dan nenek tua menuju ke rumah sang nenek. Sesampainya di rumah, sang nenek pun memberikan sepotong kue manis kepada si bungsu. "Terimalah kue manis ini. Kue manis ini akan membuatmu menjadi kaya raya." "Hah? Sepotong kue manis membuatku kaya raya?" "Iya, benar sekali. Kue manis ini akan membantumu menjadi kaya raya. Masuklah lebih dalam ke dalam hutan. Kau akan melihat 3 pohon plum sejajar. Di belakang pohon plum itu terletak sebuah bukit. Dan ketika kau melihat lebih dekat, kau akan melihat sebuah pondok. Di pondok itu tinggallah 3 kurcaci. Ketika 3 kurcaci itu melihat kue manis yang kau pegang, dia akan membelinya. Namun jangan pernah kau meminta imbalan berupa uang, tapi mintalah imbalan berupa penggiling yang terbuat dari batu." "Oh, baiklah, Nek. Terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih, si bungsu pun mulai berjalan menuju ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah pohon plum yang sangat besar. Dan ketika ia melalui pohon plum tersebut, ia pun melihat 3 pohon plum sejajar seperti yang diceritakan sang nenek. Setelah itu, si bungsu pun memasuki pondok milik 3 kurcaci. Namun, alangkah terkejutnya ia melihat 3 kurcaci memandanginya dengan wajah penuh amarah. "Kamu siapa? Kamu pencuri ya?" "Iya, kamu pasti pencuri." "Iya, kamu pasti pencuri." "Pencuri?
Bukan, aku bukanlah pencuri. Kedatanganku ke sini untuk... Belum selesai si bungsu menjelaskan, salah seorang kurcaci melihat kue manis yang dipegang si bungsu. Seketika semua kurcaci tersenyum melihat kue manis dan berkata, "Kue manis? Berikan kue manis itu kepada kami. Kami akan membelinya." "Iya, kami akan membelinya. Ya, kami akan membelinya." "Oh, baiklah, terimalah kue manis ini. Aku menginginkan imbalan berupa penggiling yang terbuat dari batu." "Oh, baiklah, tunggu sebentar. Aku akan mengambilkannya untukmu. Ini dia penggilingnya, terimalah." "Oh, terima kasih." Setelah mengucapkan terima kasih, si bungsu pun pulang dengan hati yang sangat gembira. Sesampainya di rumah, si bungsu pun berkata, "Istriku, istriku, cepatlah letakkan kain di depan perapian. Aku akan mulai menggiling." Tanpa banyak bertanya, sang istri pun meletakkan kain di depan perapian dan si bungsu pun mulai menggiling. "Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari, penggiling. Penggiling, oh penggiling, berikan aku kari." Setelah mengucapkan kata itu, kari yang sangat harum pun keluar. Dan ketika ia merasa cukup, ia pun menutupnya dengan sehelai kain merah. Kemudian mengambil wadah lainnya dan mulai menggiling lagi. "Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi, penggiling. Penggiling, oh penggiling, berikan aku nasi." Seperti sebelumnya, nasi yang hangat pun keluar dari dalam penggiling. Kemudian, si bungsu beserta anak dan istrinya pun memakannya dengan sangat lahap. Setelah si bungsu merasa kenyang, ia pun mulai menggiling lagi, seperti bumbu-bumbuan serta biji-bijian untuk dijualnya ke pasar. Karena keuntungan yang sangat besar, ia pun bisa membeli rumah yang layak untuk ditempatinya bersama anak dan istrinya. Semua orang merasa bahagia, kecuali satu, yaitu si sulung yang merasa iri kepada keberhasilan si bungsu. Mengapa dia dapat kaya hanya dalam beberapa hari, sedangkan beberapa hari yang lalu dia datang meminjam uang padaku? Karena penasaran, si sulung pun datang ke rumah si bungsu dan bersembunyi. Tak butuh waktu lama, ia pun mengetahui apa rahasia dari si bungsu dapat kaya hanya dalam beberapa hari. Setelah si bungsu pergi berjualan ke pasar, adalah kesempatan bagi si sulung untuk mencuri penggiling batu milik si bungsu. Ketika si bungsu pergi ke pasar, si sulung pun mengambil penggiling batu tersebut kemudian pulang. Sesampainya di rumah, si sulung pun berkata pada istrinya, "Istriku, istriku, cepatlah berkemas, kita akan pergi ke negeri nan jauh." Tanpa banyak bertanya, sang istri pun membereskan pakaian milik suaminya dan juga anaknya. Kemudian mulai berjalan ke pantai yang berada tidak jauh dari dekat kota. Kemudian si sulung pun mulai berlayar. Di tengah-tengah perjalanan, karena penasaran, ia pun mencoba penggiling batu tersebut. Kemudian mulai menggiling. "Penggiling, oh penggiling, berikan aku garam, penggiling. Penggiling, oh penggiling, berikan aku garam." Setelah mengucapkan kata itu, garam pun keluar dari dalam penggiling. Namun, karena begitu banyak garam, perahu pun tidak dapat menampung. Karena terlalu berat, perahu pun tenggelam ke dasar laut. Dan keluarga si sulung pun mati dengan mengenaskan. Sedangkan keluarga si bungsu hidup bahagia selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.